I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan. Pertanyaannya? Tunggu. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan. A few moments later. Menurut Bapak, bagaimana kondisi Indonesia saat ini pada saat menjelang pemilu? Kondisi Indonesia saat ini dalam menjelang pemilu sih bagus ya. Masyarakat masih bisa menggunakan suaranya tanpa ada penekanan, dengan hak masing-masing, secara bebas dan secara rahasia. Tapi ada segelintiran oknum dari partai manapun yang kadang tuh membeli suara kita untuk kepentingan pribadi, untuk memenangkan partai itu sendiri. Itu aja sih kurangnya menurut saya. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu meskipun terdapat perbedaan politik? Kalau perbedaan politik dari dulu sampai sekarang sih udah ada ya. Mungkin kita mengarah ke golput. Orang-orang yang adik-adik kita nih yang baru punya KTP sekarang, mungkin menurut mereka tuh presiden, suara kita juga nggak terlalu berguna. Tapi kita ingatkan sama mereka bahwa satu suara itu bisa merubah Indonesia. Kita harus menentukan pilihan, jangan sampai suara kita digunakan oleh oknum-oknum yang tadi saya bilang. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak sendiri nih kriteria yang bagaimana yang cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia agar Indonesia lebih maju, Pak? Yang pertama, menepatkan janjinya. Yang kedua, bisa mengurus rakyat dan bisa berdemokrasi, tidak main tembak-tembak aja kayak yang lalu itu. Menurut saya sih itu. Dan yang paling penting saya ingatkan lagi, janjinya sih harus ditepatin, jangan kebanyakan janji doang. Baik Pak. Selanjutnya nih, bagaimana tanggapan Bapak tentang kotak suara yang memakai kardus dan orang gila yang boleh berpartisipasi juga dalam pemilu, Pak? Untuk soal kotak kardus, kan tahun kemarin kita udah ngerasain ya. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Tapi untuk orang gila itu saya sebagai masyarakat kurang setuju. Karena bagaimana caranya orang yang tidak punya akal dikasih pilihan. Sedangkan orang gila pun tidur dimanapun mereka mau. Dikasih fasilitas apapun mereka juga mau. Bagaimana nanti suara mereka yang ada digunain sama oknum-oknum yang jahat.
mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alami pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam, meskipun cinta tanah air bersifat alami pada diri manusia, Islam bukan berarti tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru. Meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan juga negara. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air adalah salah satunya surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Innalazi faradol alaikal Qur'ana laraduka ilamat Kul Rabbi alamu manjabil huda wa man huwa fil dolalim mubin. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para musafir dengan menafsirkan kata ma'adin terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'adin dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr Al-Din dan Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya Mafati Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsirnya dalam kitab Ruhul Bayan menafsirkan bahwa surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya untuk dapat kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu juga pernah berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek ataupun gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selain ayat Al-Quran, terdapat hadis yang juga menguatkan kita untuk cinta kepada tanah air. Bunyi dari arti hadisnya yaitu diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Kesimpulan, secara keseluruhan, cinta tanah air dalam tugas agama menggambarkan bagaimana manusia berperilaku dan berpikiran tentang kewarganegaraan dan kehidupan bersama di tanah air. Hal ini menjadi perhatian dan tanggung jawab bagi individu untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan di tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, cinta tanah air merupakan kewajiban yang harus dijalani dan diamalkan. Maka saya sebagai masyarakat Indonesia mengajak kalian semua untuk selalu menjaga keutuhan negara Indonesia tercinta ini. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dinda Cantika Suherman, saya sebagai editor 1. Perkenalkan, nama saya Fadiha Manzilas, saya sebagai editor 2. Perkenalkan, nama saya Sindari Malika Putri sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Gozi sebagai pewawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fadila Ganda Putra, saya sebagai narator 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhan Arif, saya sebagai narator 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Bayhaqi, saya sebagai narator 3.